dan doa kami. Bahwa kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Itu sebabnya doa kami ya Tuhan, berikanlah kami terus kekuatan. Agar kami dapat dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, turunlah urapan-Mu atas setiap kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala. Thank you so much Pastor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi hari ini buat kita semua. Dan saya juga ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Ya, kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite, ada pantun juga buat Bapak Ibu ya. Ikan hiu makan ubi. God bless you, bertubi-tubi. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik mengenai prinsip menghadapi konflik ala Yesus, ya. Karena di dalam menghadapi konflik ada ala-ala yang lain, ya, ala TikTok, ala Instagram dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar prinsip menghadapi konflik ala Yesus. Bicara prinsip, ini bicara aturan. Prinsip adalah pedoman, ya. Prinsip memberikan arah dan konsistensi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, manusia diciptakan dengan perbedaan, ya. Manusia punya perbedaan, ada perbedaan sifatnya, perbedaan kepentingannya, perbedaan prioritasnya. Sekalipun kita satu rumah, ya, sekalipun kita satu keluarga, ya, tapi perbedaan itu pasti ada. Nah, setiap perbedaan yang tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menjurus kepada konflik. Nah, Tuhan tahu itu. Karena itu ada tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 versi BMK dikatakan, berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Ya, berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kemampuan juga dari kita semua. Nah, karena itu Tuhan berikan jalan. Kalaupun ada konflik, berusahalah. Ya, jadi jangan pasif, berusaha. Berdoa udah pasti. Tapi saya percaya doa yang benar, doa orang benar itu akan dituntun sama Tuhan untuk kita bisa menemukan caranya bagaimana menyelesaikan konflik. Ya, berusahalah untuk hidup rukun. Konflik boleh, ya, konflik bisa terjadi, tapi usahalah pada akhirnya kerukunan terjadi. Ya, masalah selesai. Berusahalah juga untuk hidup suci. Karena pada waktu kita berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara-caranya Tuhan, ya, maka firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Nah, karena itu penting untuk kita menjaga kerukunan dan kesucian hidup ini. Sebab Tuhan udah sediakan berkat-berkat bagi setiap pribadi kita. Berkat bagi setiap keluarga. Berkat bagi komunitas gereja ini pun Tuhan sudah sediakan berkat itu. Tapi kalau kita tidak rukun, kita tidak menjaga kesucian hidup, maka kita nggak bisa mengalami Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan menunjukkan bagaimana untuk bisa meraih berkat itu. Maka itu katakan, sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Nah,
ketika konflik terjadi, kenyataannya ada orang-orang yang memilih meresponi dengan pertama freeze, ya, fly or fight. Freeze artinya dia nggak tahu mau bikin apa. Ketika menghadapi konflik, bingung, sedih, ya, takut aja bawaannya. Ada yang seperti itu. Karena dia tidak belajar. Karena dia mungkin tidak berdoa juga. Jadi bingung mau bikin apa. Atau yang kedua, fly. Fly artinya terbang. Lari dari tanggung jawab. Ya. Mengabaikan konflik. Udah deh, diemin aja deh. Udah deh, gak usah dibahas deh. Ya sudahlah. Ya sudahlah itu tidak menyelesaikan konflik Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin dia penyebab konflik itu tapi gak mau tanggung jawab. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang ketiga yaitu fight. Ya. Fight ini artinya bukan berantem tapi mau menghadapi konflik itu. Ayo kita bicarain yuk. Yuk temuin orangnya yuk. Yuk kita atasi konflik dengan damai gitu. Ya, nah hari ini kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus dari 3 respon tadi, dia yang memilih untuk fight. Memilih untuk menghadapi konflik. Alias mau menyelesaikan konflik. Kenapa? Karena salah satu penyebab konflik adalah kurangnya pengenalan satu sama lain. Nah, karena itu saya mau katakan menghindari konflik untuk mencari aman itu sama dengan menolak kesempatan memiliki hubungan yang semakin dalam. Gitu. Ya, tapi waktu kita mau menghadapi konflik, justru itu adalah kesempatan untuk kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi. Saya menikah dengan istri, usia perkawinan kami sudah 31 tahun. Tapi tetap sampai hari ini kami belajar untuk lebih mengenal lagi. Karena manusia kan berubah. Ya, berubah ya mungkin secara spiritualnya atau mungkin jiwanya juga, ya. Mungkin karena situasi keadaan mengalami tekanan secara mental gitu ya. Dan atau mungkin juga secara fisik usia bertambah. Ya, wanita menghadapi yang namanya menopause. Yang pria andropause. Kan ada perubahan-perubahan. Ya, itu juga akan mempengaruhi psikologis kita. Nah, kita terus belajar. Nah, ketika kita mau mengenal satu sama lain, maka hubungan di dalam pernikahan, hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam komunitas itu semakin bertumbuh dan berbuah banyak. Amin. Kan ujung-ujungnya Tuhan mencari buah, gitu. Nah, oleh karena itu goals dari khotbah saya hari ini adalah dengan memiliki prinsip menghadapi konflik ala Yesus, maka hubungan tetap bisa rukun. Ya toh? Karena Tuhan kan suka sama kerukunan. Mazmur 133 katakan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di mata Tuhan, waktu kita tuh hidup rukun. Karena waktu kita dilihat sama Tuhan hidup rukun, janji Tuhan apa? Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Berkat itu bukan cuma bicara materi aja, tapi berkat secara spiritual, ya, berkat juga jiwa kita penuh dengan sukacita, ya, berkat juga kesehatan juga berkat, ya. Mbak Yustiana terima berkat Tuhan, kesehatan dari Tuhan, ada sukacita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, satu hari saya membaca di Alkitab, ya, di mana di situ dinyatakan bahwa satu hari Yesus itu masuk ke sebuah rumah di Kapernaum. Nah, waktu Yesus masuk ke sebuah rumah di Kapernaum, orang tahu, wah, berduyun-duyun, ya, berkerumunlah orang banyak di situ untuk ketemu sama Yesus. Nah, waktu keluarganya Yesus mendengar hal itu,
Mereka langsung, wah, agak panik gitu. Dan mereka berusaha untuk membawa Yesus pulang, gitu. Ya, mereka bilang, di Alkitab dicatat bahwa Yesus itu tidak waras lagi katanya. Saudara bisa baca di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu Yesus itu wah ngehit banget. Kalau dia punya sosial medianya dia tuh viral saudara. Yesus itu terkenal di mana-mana. Kenapa? Karena aneka macam mujizat yang dia lakukan. Nah karena itu banyak orang yang ngejar-ngejar Yesus gitu. Ya mungkin kalau dia punya IG barangkali followernya udah jutaan barangkali ya. Nah Alkitab menyatakan orang-orang itu menemui Yesus, mengerumuni Yesus di mana aja, kapan aja, sampai-sampai dikatakan untuk sekedar makan aja Yesus tuh nggak sempet. Nah mendengar Yesus ada di Kapernaum dan orang-orang itu datang mau menemui Yesus, keluarga Yesus yang ada di Nazaret jadi prihatin saudara. Mereka menganggap wah Yesus nggak waras lagi nih gitu loh. Maksudnya gini. Gak waras itu bukan berarti Yesus itu gila, bukan. Karena gini, karena mereka tuh ingin membawa Yesus pulang supaya Yesus memiliki hidup secara normal. Secara normal aja deh di tengah-tengah keluarga. Gak usah dikerumunin oleh banyak orang. Ini gak wajar nih, gak waras nih gitu loh. Saudara, saya dan istri punya atau tergabung di dalam satu komunitas. Dan komunitas kami itu adalah orang-orang yang ada di dunia art and entertainment, seni dan hiburan. Ya, jadi kami kenal dengan teman-teman yang memang mereka itu adalah public figure. Memang pada waktu mereka melakukan pekerjaannya sebagai seorang seniman, musisi, penyanyi gitu ya. Waktu mereka lagi manggung, dan kemudian ada ribuan orang, puluhan ribu orang nonton, mereka happy. Mereka enjoy dengan pekerjaan mereka sebagai musician misalnya, sebagai penyanyi gitu ya, mereka enjoy. Tapi setelah mereka turun dari panggung, menjalani kehidupan sebagai satu pribadi, banyak di antara mereka sebetulnya gak terlalu nyaman. Ketika mereka ada di mall, lagi di restoran, ada orang tahu, wah si A nih, oh minta tanda tangan yuk, minta foto yuk gitu. Gak semua tuh nyaman gitu. Mereka juga pengen ada me time-nya. Mereka pengen ada privasinya dijaga gitu loh. Nah keluarganya Yesus kira-kira seperti itu saudara. Mereka kasihan ngelihat Yesus ini kok buat makan aja sampai gak sempet gitu loh. Ya, dan bisa dimengerti juga kalau keluarganya rada panik dan takut karena situasi buruk bisa menimpa mereka. Kenapa saudara? Jadi begini ceritanya, pada waktu itu Kapernaum itu adalah kota perdagangan yang penting. Ya, di bawah pengawasan tentara Romawi. Nah, pasukan Romawi ditempatkan di Kapernaum untuk memantau setiap kegiatan politik dan sosial di kota itu. Jadi yang namanya patroli tentara Romawi itu sering ada, saudara. Ya, beda dengan di Nazaret. Nazaret itu lebih aman gitu loh. Nah sementara Yesus pada waktu itu ya banyak gak disukain bukan sama rakyat tapi gak disukain sama pemimpin-pemimpin agama. Karena jealous lah gitu ya. Gue udah lama jadi pemimpin agama kok gue belum pernah bikin mujizat gitu kan. Sementara ini anak muda ini melakukan mujizat di mana-mana. Wah seperti itulah kira-kira. Nah yang saya suka dari Yesus adalah ketika keluarganya itu panik, ketika keluarganya itu ingin membawa dia pulang, ya, jadi agak bertentangan dengan kemauannya Yesus. Tapi Yesus itu tetap fokus untuk mengutamakan memelihara hubungan keluarga. Dia lebih fokus udah yang penting rukun daripada memutuskan hubungan hanya karena mengutamakan kepentingan diri sendiri, gitu loh kira-kira. Ya, bayangkan kalau Yesus paksain maunya dia, keluarganya bilang, Yesus ayo pulang, ayo balik, bahaya di sini nih.
gitu ya. Sementara keluarganya ketakutan karena memang keluarganya pada saat itu belum paham visi dan misinya Yesus di dunia ini. Bayangkan kalau Yesus bilang gini, kenapa sih kalian panik banget? Kenapa kalian ngehalangin aku? Biarin aja kali orang-orang itu datang kepada aku, karena aku kan anak Allah. Coba. Bayangin kalau Yesus memaksakan kehendaknya sendiri. Lalu saudara-saudaranya bilang, ya kamu enak aja ngomong kayak gitu. Pikirin dong, apa akibatnya buat kami semua? Coba. Lalu Yesus bilang, biarin aja. Tentara Romawi datang. Nanti ku buat mereka jadi patung, katanya gitu. Bayangin aja kalau saudara-saudaranya juga jawabin juga. Iya kalau jadi patung. Kalau gak jadi patung gimana? Malah kita yang buntung gimana? Gitu. Ribut itu keluarga gitu kan. Tapi Yesus tuh gak egois. Itu yang saya suka. Yesus paham bahwa keluarganya belum memahami semua hal tentang rencana Allah di dalam Yesus. Dan Yesus memilih menghadapi konflik itu. Dengan cara apa? Dia bawa damai di keluarganya. Dan long story short ya, pada waktunya keluarga Yesus akhirnya bisa memahami rencana Allah di dalam Yesus. Dan waktu saudara-saudaranya melihat ya sikapnya Yesus yang dengan kasihnya ia tetap mau memelihara hubungan dengan keluarganya. Sehingga akhirnya apa? Mereka mau jadi pengikut Kristus. Dan mereka siap dengan segala konsekuensinya, mereka siap jadi murid Yesus. Nah, Alkitab mencatat bahwa keluarga Yesus justru setelah mereka bisa menghadapi konflik, menyelesaikan konflik dengan baik, dan mereka melihat bagaimana sikapnya Yesus, bagaimana buah kehidupannya Yesus, bagaimana Yesus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarganya, sampai akhirnya keluarganya mengerti maksud Yesus datang ke dunia ini untuk apa. Keluarga Yesus justru terlibat langsung dalam pemberitaan Injil bersama dengan Yesus. Bahkan mereka disebut sebagai saudara Yesus yang seperti Yakobus, Yusuf atau Yoses yang disebutnya. Ya, mereka menjadi soko guru saudara di Yerusalem. Ya, mereka menjadi pemberita Injil setelah Yesus naik ke surga. Mereka menjadi pemberita Injil yang dahsyat saudara. Dan mereka tercatat menjadi orang-orang penting di gereja perjanjian baru. Sesuatu yang indah bukan? Nah saudaraku, poin yang saya ingin sampaikan di sini, tanpa komitmen untuk memelihara hubungan, maka cinta tidak akan sanggup bertahan. Dan ini terjadi di negara kita. Tahun 2024 jumlah perceraian di Indonesia itu sampai 463.000 kasus perceraian. Di negara yang negara ini menganut prinsip nilai ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang menjunjung tinggi agama, negara yang ideologinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, justru angka perceraiannya itu gede banget. 463.000 kasus perceraian. Gitu. Karena itu saudara, di dalam kita menghadapi konflik, sebagai anak Tuhan, tetaplah ikuti caranya Tuhan. Ikuti caranya Yesus. Dan Roh Kudus pasti akan memberikan kita kekuatan. Amin. Karena makan kue sus di kuburan, ada Roh Kudus, ada penghiburan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi prinsip Yesus dalam menghadapi konflik adalah Yesus memelihara hubungan. Itu yang penting dulu, jaga hubungan ini. Ketegangan bisa terjadi, tapi coba jaga. Jangan sampai konflik ini membuat putus hubungan. Jangan sampai membuat hancur hubungan ini. Nah ketika Yesus memelihara hubungan, maka sikap yang ia tunjukkan adalah sikap hormat. Yesus menunjukkan sikap hormat kepada keluarganya. Rasa hormat terhadap sesama itulah yang membuat dia itu selalu ingin bersama-sama dengan keluarganya. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dengan sikap hormat Yesus memulihkan hubungan dengan Petrus yang pernah menyangkal dia loh saudara. Ya.
Yesus bukan datang dengan marah-marah sama Petrus. Petrus, kamu tuh ya ngomong sama saya mau setia, mau setia. Begitu saya ditangkap kamu nyangkal kenal saya. Emang kurang ajar lo Petrus. Yesus gak begitu. Dengan sikap hormat. Memperlakukan Petrus dengan istimewa. Menganggap penting. Petrus anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Dan akhirnya apa? Yesus yang pernah konflik juga dengan murid-muridnya itu. Bertentangan dengan murid-muridnya, akhirnya hubungannya pulih. Gitu. Bahkan sebelum dia bangkit di atas kayu salib. Di antara hidup dan matinya Yesus. Di kayu salib itu dalam keadaan yang menderita sakitnya luar biasa. Dan di dekat kayu salib itu ada ibunya, ada saudara-saudaranya, ada Maria, ada istri Klopas, ya, ada Maria Magdalena. Dan waktu Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu Yohanes, dengan sikap hormat, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya Yesus berkata, "Inilah ibumu." Dan Alkitab katakan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Bahkan ketika di atas kayu salib itu orang-orang yang di bawahnya itu adalah orang-orang yang konflik sama Yesus loh. Tapi Yesus tetap mau menjaga hubungan. Karena dia adalah juru selamat dan di bawahnya adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Dengan sikap hormat. Artinya memperlakukan dia dengan istimewa. Menganggap manusia-manusia yang konflik dengan dia adalah orang-orang yang dianggap penting. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu prinsipnya Yesus. Dia memelihara hubungan itu. Walaupun dalam keadaan waktu itu konflik. Keteladanan Yesus itulah yang menginspirasi kami. Ketika kami menghadapi konflik dengan keluarga besar kami. Karena perbedaan keyakinan pada waktu itu. Dan kami memilihnya untuk menghadapi dengan sikap tetap menghormati mereka. Sekalipun mereka menolak kami pada waktu itu. Sekalipun kamu disingkirkan dari keluarga. Ya, tetap kita menghormati mereka. Nah, bukankah Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku kata Tuhan. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ada kuasa. Memang perlu waktu Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya kuasa itu bekerja. Hubungan dengan keluarga dan keluarga besar yang tadinya terpisah. Sekarang sudah pulih dan bersatu kembali. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah, satu hal yang perlu kita sadari bahwa setiap kebersamaan pasti akan ada akhirnya. Tetapi kebahagiaan akan tetap abadi dalam kenangan yang ditorehkan oleh saling menghormati. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang sedang konflik dengan keluarga, ya, ayo upayakan untuk pemulihan, upayakan untuk rukun, ya. Jangan sampai nanti pada waktu salah satu berpisah dipanggil Tuhan terus nyesel. Aduh, kenapa ya waktu lagi masih hidup kenapa gak kita baik-baik aja. Kenapa ya waktu lagi dia masih ada kita hidup rukun, ya. Jangan sampai penyesalan itu terjadi, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sikap saling menghormati mengantar kita untuk menghadapi konflik dengan sabar. Ada tertulis kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni. Ya, jadi memang perlu kesabaran. Yang mau sabar katakan amin. Beli kebaya di Jalan Malabar, orang percaya pasti sabar. Amin. Prinsip Yesus dalam menghadapi konflik di dalam keluarga adalah Yesus menghormati Allah dan menghormati sesama. Itu dia. Dan Yesus juga mentaati Allah dan mentaati manusia. Ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mungkin banyak di antara saudara yang tahu cerita tentang Yesus ketika Yesus berusia 12 tahun. Dia pergi bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan apa? Hari raya, saudara.
Seperti yang biasa orang-orang Yahudi lakukan pada waktu itu. Nah, Alkitab mencatat setelah berjalan seharian, orang tuanya baru sadar bahwa Yesus itu gak bersama dengan mereka. Bayangin paniknya orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita gak kelihatan. Mungkin kita juga seperti itu, panik saudara. Mereka mencari ke sana kemari, mereka tanya keluarga dan tanya kenalannya. Dan akhirnya Alkitab katakan sesudah 3 hari, bayangin 3 hari loh saudara, ya, baru ketemu Yesus di dalam apa? Bait Allah. Saudara tahu gak, Yesus waktu itu umurnya 12 tahun. Dia duduk di tengah-tengah alim ulama. Ya, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama, ngapain saudara? Lagi bertanya jawab. Bayangin. Kalau sekarang mungkin lagi talk show gitu kan. Ya, ditanya tentang Allah itu siapa, tentang mungkin hari kiamat kali dan sebagainya. Yesus bisa jawab semua. Keren banget dan sampai semua orang tuh terkagum-kagum pada waktu itu. Ya. Alkitab katakan mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya. Sangat heran. Saya bisa gambarkan ekspresi orang yang heran kayak gimana? Kayak gimana orang yang heran? Yang di online gimana kalau heran? Ya kan? Kayak gitu tuh. Tapi saudara, Alkitab menyatakan ketika orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, Yesus jawabnya begini kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, di sini Yesus mengajak orang tuanya berdialog. Ya, berdialog. Dia tidak neken orang tuanya. Kalian lupa, aku ini dari surga nih. Kalian lupa kalau aku anak Allah. Enggak gitu. Diajak berdialog. Dia enggak neken orang tuanya, dia enggak nge-gaslighting orang tuanya. Oke, saya pulang nih. Kalau sampai ada apa-apa, ya, Allah marah, itu tanggung jawab kamu. Di-gaslighting orang tuanya, enggak. Ya. Berapa banyak anak-anak muda yang belakangan ini banyak yang sama orang tuanya tuh nge-gaslighting orang tuanya, neken orang tuanya. Ya oke ya, kalau mama papa mau begitu, oke ya, kalau saya sampai ada apa-apa itu tanggung jawab mama papa ya. Yesus nggak begitu. Dan dia juga tidak melakukan silent treatment sama orang tuanya. Diemin aja orang tuanya. Maria kan tahu dia siapa gitu kan. Di silent treatment sama Yesus sampai akhirnya merasa tertuduh, merasa bersalah. Berapa banyak di keluarga suami istri melakukan silent treatment, orang tua kepada anak lakukan silent treatment sampai korbannya merasa bersalah, korbannya merasa jadi kena mental. Ya, tapi Yesus nggak lakukan itu. Alkitab menyatakan ia mentaati orang tuanya dan pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Berapa banyak anak-anak muda ya yang ngerengek minta sama orang tuanya sekolah di luar negeri, sekolah di luar kota. Akarnya sebetulnya udah kagak pengen lagi tinggal sama orang tua. Enggak semua sih begitu, tapi ada yang seperti itu. Makanya orang tua kalau ada anaknya yang mau sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri atau di luar kota, mau pisah dengan saudara, mendingan ngobrol deh sama dia. Tanya alasannya, akarnya apa. Jangan-jangan dia udah malas hidup sama saudara. Ya, cuman alasannya ya positif dong, mau sekolah, mau kerja, bahkan mau kawin lagi. Gitu kan. Padahal akarnya adalah gue gak kepengen lagi hidup bareng sama orang tua gue. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, Yesus tuh gak seperti itu. Ya, Yesus tahu kebenaran bahwa Allah memerintahkan anak-anak harus mentaati orang tuanya supaya baik keadaannya dan panjang umur.
Pertanyaannya adalah kenapa ada konflik di dalam rumah tangga yang gak selesai-selesai. Konflik di dalam keluarga gak selesai-selesai. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena susahnya anak mentaati orang tuanya. Dengan berbagai macam alasan. Bahkan terbungkus dengan alasan rohani. Karena mama papa gak seiman sama saya sih. Masih dikuasai setan gitu kan. Karena orang tuanya belum lahir baru, anaknya udah Kristen. Wah, alasannya rohani, tapi firman Tuhan gak berkata begitu. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak hormatilah ayah ibumu. Kecuali kalau orang tua kamu belum lahir baru, gak apa-apa. Lu tinggalin aja dia, lu maki-maki aja dia. Kan gak bilang gitu Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus konflik dengan keluarga seiman, dia disangkal oleh murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Dia tahu Allah berkata, berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Jadi Yesus itu taat kepada Allah, tapi Yesus juga dia mentaati manusia. Dan dampaknya apa? Ketaatan Yesus itulah yang mendatangkan berkat keselamatan bagi umat manusia. Namanya ditinggikan oleh Allah di atas segala nama. Amin. Nah, poin yang saya mau sampaikan di hal ini saudara adalah sikap hati yang taat menempatkan kita di dalam atmosfer berkat. Ketaatan. Saudara mau taat seperti Yesus? Coba pejamkan mata saudara. Yang di online juga mau pejamkan matanya juga boleh. Pejamkan mata saudara. Ya. Perhatikan pertanyaan saya. Bayangkan siang ini saudara mau makan apa? Oke, sekarang buka matanya. Ibu mau makan apa siang ini? Siomay. Siomay. Boleh saya tebak gak? Ibu suka banget sama siomay ya? Kenapa gak ibu jawab tacos? Gak jawab makanan Timur Tengah? Karena suka. Kalau bapak mau makan apa pak? Sayur asam. Sayur asam. Bapak suka ya sama sayur asam ya? Orang Betawi. Nah, yang mau saya sampaikan begini. Sesuatu yang kita suka, yang kita senangin, itu pasti tersimpan dalam hati kita. Iya kan? Jadi begitu kita pengen makan, bayangkan misalnya kita ke restoran atau apa, langsung keluar dari mulut kita adalah somai, sayur asam. Kan gitu ya? Oke. Nah, sekarang pejamkan matanya lagi. Ya, ini saya nggak tanya sekarang. Pejamkan mata, perhatikan apa yang saya katakan. Yang di rumah juga boleh, ya. Saudara, berjalanlah ke dapur saudara. Nah, di dapur itu ada jeruk nipis. Potong jeruk nipis itu jadi 4 bagian. Ambil 1 bagiannya dan teteskan di mulut saudara. Sudah? Siapa yang merasakan ada asam-asam di mulut atau rasa asin? Ada? Siapa? Boleh angkat tangannya? Ada. Nah. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Saudara, sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, pada waktu konflik, pada waktu kita sedang bertentangan, itulah yang keluar dari mulut kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi saudara, bayangkan kalau Filipi 4 ayat yang ke-8 itu betul-betul kita hidupi. Apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar,
dan merupakan kebajikan, itulah yang kita pikirkan. Biarlah di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu, yang kita simpan adalah kebenaran. Ya, bukan pembenaran. Sehingga pada waktu konflik terjadi, yang keluar lewat ucapan-ucapan kita, itu adalah justru kebenaran. Dan waktu kebenaran itu kita terima, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Nah, karena itu saudara, kalau kita mau memiliki prinsip menghadapi konflik ala Yesus, ada 3 prinsip Yesus di dalam menghadapi konflik di dalam keluarganya. Dan 3 hal ini yang saya mau tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Yesus memelihara hubungan. Yang kedua, Yesus menghormati Allah dan keluarganya. Yang ketiga, Yesus mentaati Allah dan otoritas. Ya, jadi seberat apapun masalah di dalam keluarga, jangan kasih kendor usaha untuk memelihara keutuhan dan kerukunan dalam keluarga. Kalau saudara mau berusaha untuk memelihara hubungan itu, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Karena memelihara keutuhan dan kerukunan di dalam keluarga itu adalah isi hatinya Tuhan. Amin. Dan kemudian jangan berhenti untuk menghormati. Supaya bisa memelihara hubungan keluarga agar rukun. Sehingga Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Maka sikap hormat terhadap Tuhan dan sesama itu harus dijaga. Dan kerukunan bukan berarti bebas konflik. Konflik bisa terjadi di dalam suatu hubungan, tetapi ketaatan pada Tuhan dan otoritas di atas kita membuat konflik lebih mudah untuk diatasi. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Ikan hiu makan tomat. I love you so much and God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Atas kehendak-Mu lah ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan prinsip di dalam menghadapi konflik ala Tuhan Yesus. Dan aku berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu di GBI Jatinegara Timur ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami konflik, Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Pada waktu hati mereka terbuka untuk Tuhan bekerja dalam hidup mereka, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan hubungan di dalam keluargakah, di dalam pertemanankah, di dalam pelayanan pekerjaan, hubungan dengan sesama yang sedang konflik. Kuasa-Mu bekerja sehingga anak-anak-Mu dapat menghadapi konflik seperti Yesus menghadapi konflik, di mana Yesus berusaha mengutamakan untuk memelihara hubungan, menghormati Tuhan dan menghormati sesama, dan juga taat kepada Tuhan dan taat kepada otoritas di atasnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mujizat masih ada dan mujizat selalu ada di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan kita katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus